Begini kronologi sebenarnya berdasarkan keterangan dua saksi yang menjadi korban pemukulan di Kadolang dan Parung-Parung. Sebelum lanjut ini adalah keterangan pembanding dari berita yang beredar yang disiarkan oleh channel YouTube TV One. Keterangan ini tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, namun ini adalah keterangan asli dari korban dan beberapa saksi mata. Karena akibat berita yang beredar cukup mencederai nama kampung yang sudah lama dikenal aman dan damai dari hal-hal keributan dari pihak luar. Bermula pada pukul 17.10 menjelang sholat Isya. 3 orang pemuda, remaja dengan inisial AC, R, GL, mengendarai motor di Sangkurio, Kadolang dengan berbonceng 3 dari arah selatan, yang beberapa menit sebelumnya mereka berangkat dari Parung-Parung menuju Sangkurio yang diduga sudah merencanakan pemukulan terhadap korban. Dari keterangan saksi mata, inisial HJ, yang berada di lokasi, HJ melihat AC, R, dan GL berbonceng 3 dari arah selatan tiba-tiba berhenti depan masjid yang kebetulan si korban lagi berjalan di bahu jalan. AC turun dari motor dan tiba-tiba memukul Hari sehingga terlempar ke dalam parit drainase gat depan masjid. Sontak Hari tidak sempat melakukan pembelaan. Namun kebetulan HJ dan UT berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan menyaksikan kejadian tersebut, dan berupaya melerai, namun juga karena pelaku AC terus memukuli korban Hari, sehingga HJ dan UT tersulut emosi dan memukul sambil melerai AC, sehingga AC terlempar dan terbentur di salah satu kios penjualan warga yang tidak jauh dari lokasi, mengakibatkan kaca lemari mini pecah. Sempat terjadi kejar-kejaran antara HJ, UT, dan Hari dengan AC namun berhasil melarikan diri. Beberapa menit berselang, sekelompok pemuda Sangkurio, Kadolang dan beberapa warga Kadolang, menuju ke kediaman AC yang ada di Parung-Parung, untuk meminta pertanggungjawaban dan kejelasan mengenai motif pemukulan tiba-tiba terhadap anak muda di Kadolang. Sehingga ketegangan berlanjut di Parung-Parung antara keluarga pelaku dengan beberapa pemuda di Kadolang. Hal ini mengundang keramaian, sehingga Kepala Lingkungan Parung-Parung mendatangi lokasi keramaian, depan landasan, berniat mengatasi keributan tersebut. Namun ternyata salah satu keluarga korban tersulut emosi, dan mencoba menantang Kepala Lingkungan untuk berkelahi menggunakan parang. Keluarga pelaku mengatakan dengan berbahasa daerah yang mengandung arti, "Tunggu aku di sini, saya ambil pisau dulu," dengan nada menantang dan terkesan terburu-buru. Sehingga karena ucapan mengancam itulah membuat Kepala Lingkungan Parung-Parung marah. Sehingga informasi itu bahwa Kepala Lingkungan akan dibata, baco pakai parang, tersebar di keluarga Kepala Lingkungan, sehingga juga membuat keluarga tersulut emosi. Namun keluarga pelaku yang menantang Kepala Lingkungan Parung-Parung tak kunjung tiba, sehingga peristiwa itu, si bata, tidak terjadi. Dan kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Sebagai pemuda Kadolang, tegas menyampaikan bahwa kami tidak memulai perkelahian namun kami hanya membela diri, atas ancaman bahaya dari luar. Mereka masuk ke kampung tiba-tiba melakukan pemukulan, tanpa ada motif yang jelas. Dan sebagai pemuda Kadolang dan Parung-Parung, tegas menyampaikan bahwa pelaku atas nama AC, bukan warga yang berdomisili Parung-Parung dan ataupun Kadolang. Keterangan ini bersumber dari dua saksi sekaligus korban, dan beberapa saksi mata lainnya.